Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Roza di Bucin Sunnah Channel, channelnya para pecinta olahraga sunnah. Jadi kalau kalian menyukai olahraga sunnah dan baru ketemu dengan channel ini, so langsung aja subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari kami. Ya, saya tahu Bucin Sunnah sudah lama nggak update ya karena beberapa hal. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa update kembali. Saya mohon doa teman-teman, mudah-mudahan mulai hari ini Bucin Sunnah bisa istiqomah untuk memberikan informasi-informasi kepada kalian tentang dunia panahan dan lain-lain. Oke teman-teman, hari ini kita mau review sebuah produk ya. Saya baru saja dikirimi apa itu, yaitu SAF, dan bukan sembarang SAF, yaitu POC, Beerpaw POC atau Port Orford Cheddar. Ya, oke, POC ini dikeluarkan oleh satu perusahaan namanya Beerpaw di Jerman ya. Maka ini produk impor. SAF ini digadang-gadang sebagai sebuah SAF terbaik ya dari sekian banyak SAF. Karena kita nggak tahu, nanti kita akan bahas nanti apa sih keunggulan dari SAF ini, kenapa menjadi SAF yang digadang-gadang sebagai SAF yang terbaik gitu di antara sekian banyak SAF, dan apa itu POC, apa itu Beerpaw, kita akan bahas nanti. Kita akan cek seberapa bagus sih SAF POC ini dan worth it nggak untuk dibeli gitu. POC itu singkatan dari Port Orford Cheddar, yaitu POC itu nama bahannya ya, jenis bahannya. Jadi POC itu sendiri ada yang nyebut cheddar, ada yang nyebut POC. Tapi POC itu adalah keluarga pinus ya. Cheddar itu sendiri adalah keluarga pinus. Jadi pinus-pinusan lah. Ada kayak pinus itu kan banyak, ada yellow pine, ada Sitka spruce, ada white spruce atau German spruce, ada bahkan Douglas fir juga termasuk dalam keluarganya. Jadi kalau ada yang bilang cheddar rasa pinus rasa cheddar, itu suatu frasa yang keliru sebenarnya, karena cheddar itu ya keluarga pinus. Jadi jangan ada yang bilang lagi saya punya pinus rasa cheddar, ya itu juga barangnya gitu kan. Jadi untuk yang belum paham, untuk yang belum tahu, POC itu atau cheddar itu ya pinus ya kan. Ya mudah-mudahan bisa memberi informasi kepada teman-teman. Oke, POC ini diproduksi full oleh mesin, dikerjakan oleh mesin. Jadi bukan dengan surut manual ya. Kalau kita kan di Indonesia ada teman-teman kita yang surut manual, ada yang dowel ya kan. Tapi kita akan lihat nanti gimana sih kualitasnya cheddar, Beerpaw cheddar ini, Beerpaw POC ini. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak senior aeromaker yang memakai POC ini, yang ibaratnya saya katakan fanatik gitu. Fanatik kenapa? Saya katakan fanatik mesti menggunakan POC ini. Bahkan sering produk-produknya itu hanya menggunakan POC saja. Nggak hanya sih, tapi dominan gitu. Banyak digunakan di berbagai produk yang aeromaker itu produksi gitu. Apa sih keistimewaan POC ya? Katanya POC itu Beerpaw POC itu SAF-nya seragam, mulai dari kelurusannya, spine-nya, kemudian beratnya, kemudian bahkan seratnya pun juga disortir. Dan POC ini dibanderol dengan harga 40.000 satu batangnya. Itu kalau kita nilai hampir sama dengan SAF karbon ya. Bahkan lebih mahal daripada karbon musen. Musen itu kita dapat harga 35.000, bahkan ada di bawahnya ya. 35.000, sedangkan POC 40.000, sebenarnya 39.700 sekian. Tapi kita genapkan 40.000 lah. Sehingga satu lusinnya kita butuh duit hampir 500.000, sekitar 480.000 gitu. Itu harga distributor di Indonesia 471.000 lah, tapi saya genapkan 80 gitu.
Kita ada 3 lusin. Hari ini kita akan coba kita akan coba cek sebagus apa sih POC ini. Benarkah dia salah satu sub terbaik yang ada di dunia? Bahkan beberapa archer itu sampai fanatik harus pakai POC, harus pakai POC. Apa sih keunggulan POC? Yuk kita bongkar sama-sama. So jangan beranjak, terus tonton video ini sampai selesai. Kita buka dulu. Ini POC saya beli dari Sahabat Archery, Kang Didi Supandi ya. Ini sudah disortir. Speknya yaitu ini 11/32, artinya ke diameter staff itu 11/32, atau kalau dikonversi 11/32 inch. Kalau dikonversikan ke cm jadi sekitar 8,7 milimeter, maaf, 8,7 milimeter. Kemudian ada tertulis di sini 40 sampai 45 lbs. Artinya shaft ini cocok untuk busur dengan poundage sekitar 40 sampai 45 pounds. Di bawah itu atau di situ bisa nggak? Bisa, tapi harus dengan penyesuaian oleh aeromaker gitu. Apakah nanti berat poinnya, apakah nanti foam shaftnya diganti menjadi barrel taper, candle, sebagai macamnya, itu nanti aeromaker yang punya kerja ya. Yang jelas ini adalah shaft yang dipakai untuk poundage sekitar 40 sampai 45 pounds. Beratnya 19 gram ya. Jumlahnya 12 piece. Saya beli 3 lusin ya, dengan spek yang sama, panjangnya 30 inci. Oh ya, informasi tadi, harga yang tadi itu untuk 30 inci ya. Untuk yang 32 inci harganya beda lagi. Saya lupa berapa, yang jelas beda sedikit ya. Oke, kita buka dulu ya. Lusin pertama kita buka. Oke, kita cek dulu lusin pertama ini. Wah, udah wangi. Ini saya nggak tahu ini wangi murni dari kayunya atau ada pengolahan dengan bahan-bahan lain, saya nggak tahu ya. Tapi ini benar wangi. Bagi saya ini wangi. Mungkin bagi sebagian orang ada yang nggak suka ya. Ya, ini wangi. Pertama dia wangi. Kedua, yang first impression saya luar biasa bulat ya. Kalau untuk dengan produksi mesin yang ada di Indonesia, biasanya itu dengan dowel gitu ya, biasanya itu bulatnya itu nggak sempurna, banyak terjadi bopeng atau peang atau apa ya, pepat di bagian-bagian tertentu. Tapi kalau ini Masya Allah luar biasa, nih bulat ya, lurus ya. Nanti kita cek kelurusannya. Yang jelas pertama dia bulat, kemudian dia cukup halus ya, cukup halus. Kalaupun tidak diamplas lagi sudah oke, nggak masalah. Tapi kalau mau diamplas halus lagi dengan grit 500 atau 600 masih bisa diperhalus lagi ya. Oke, kita cek dulu. Pertama kita cek kelurusan. Kelurusan atau berat dulu ya? Berat dulu ya. Kita cek ya beratnya. Kita cek, kita bawa timbangan ya. Ini langsung kita tulis saja di staffnya supaya nanti enak ya. Kita cek satu-satu. 19,8 ya. 19,8. Oke. 19,6. 19,7. 19,8, 19,7, 19,1, 19,9, 19,8, 19,5, 19,2, 19,7. Oke, dari berat kita lihat cukup seragam. Mulai dari 19,1 tadi,
sampai 19,9. Ya, 19,1 dicatat ya. Lusin pertama beratnya 19,1 sampai 19,9. Oke. Jadi artinya ada selisih sekitar 0,8 gram. Sortir, bagus ya. Kedua, kita cek spine ya. Kita ada bawa spine tester. Oke, kita lanjut cek spine dari sub ini ya. Kita cek satu-satu. Yang pertama nih 630, 640. Lanjut yang kedua. $650. Syaratnya mesti diperhatikan ya. 600. Tuh, ini 500. 590. 570. Jadi teman-teman memang bulatnya ini juga diameternya benar-benar sama gitu ya, 560. Kenapa saya bilang sama? Karena spine tester saya nggak berubah ininya, posisinya ini kan saat ditekan gini dia hanya selisih sedikit aja nih, 19,019. Selisihnya dikit aja. 540, 520, 550, 550, 620. Ya, kita udah selesai ngukur spine dari lusin pertama ini ya. Kita udah ukur hasilnya, yaitu mulai dari berapa ini ya, jadi sekitar 500-an. Yang paling rendah 520, 510 ada 510 ya, 510 paling rendah. Paling tinggi 570, 590 ya, 590. Oh, 600. 510 sampai 600, tapi ada tiga sub ya yang agak melenceng, yaitu 650, 650, terus 640 dan 620 ya. Jadi rata-rata itu 510 sampai 600, tapi ada tiga sub yang 620, satu 620, satu 640, satu 650 ya. Jadi ya masih tidak terlalu sortir juga ya. Jadi 510 sampai 650. Artinya spine-nya masih sekitar selisih spine-nya ada 140. 510 sampai 650 ya. Cukup agak rentang gitu. Oke guys, kita lanjut ke ngecek kelurusan ya. Seharusnya pakai spin tester untuk ngecek kelurusan, tapi salah satu ininya rusak. Salah satu rollnya jatuh ke bawah, jadi nggak bisa lihat kelurusan di sini. Kita cek dengan alat yang paling mahal aja, yang diciptakan Allah, mata. Kita lihat kelurusannya. Lurus, bagus ya. Lurusnya bagus. Nah, di ujung agak bengkok sedikit, tapi nggak ini, toleransi lah sedikit bagian sini. Masih bisa diluruskan dengan manual nanti. Tahap kedua,
Ya, bagus lurusnya. Bisa dibilang 95% atau bahkan 98% kelurusan. Jadi kalau ngecek kelurusan mesti depan belakang ya teman-teman. Tuh, sedikit ada kebengkokan tapi enggak, masih bisa dibilang masih toleransi. Ya. Ya. Namanya juga natural, nggak akan bisa mendapatkan kelurusan seperti karbon ya. Ya, lurus sekali, ini lurus sekali. Bisa dibilang 99 atau 100%. Lurus, bagus sekali, Masya Allah. Bagus. Lurus banget ini. Wah, Masya Allah. Kelurusannya memang bisa dibilang excellent. Ya, pantas juga sih kalau dibilang ini SAF premium, dan dengan harga sekian kayaknya lumayan lah untuk dipertimbangkan. Ini agak bengkok sedikit ujungnya, hanya sedikit saja. Artinya saya katakan bengkok itu bukan bengkok parah ya yang akan mempengaruhi tembakan, hanya bengkok sedikit saja. Itu pun ditekuk-tekuk dengan tangan nanti bisa. Oh, ini bagus sekali malah lurusnya. Bagus. Ini agak bengkok. Ini mungkin agak sedikit ini ya, bisa ditekuk sedikit supaya dia lurus. Oke. Ini bagus. Ini 98%. Itu hanya penilaian saya ya. Jadi nggak ada alat ukurnya. Saya katakan 90 sekian persen itu hanya penilaian saya subjektif. Jadi nggak bisa. Mana datanya bang? Dari mana abang punya bisa bilang sekian. Itu cuman penilaian subjektif saya gitu ya. Terakhir kita mau cek seratnya. Kita mau cari ada nggak SAF yang seratnya itu bengkok atau putus ya, kita mau lihat. Jadi seratnya itu kayak kebanyakan lurus ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat seratnya itu gimana ya, kamera yang kelihatan pula. Jadi seratnya itu benar-benar lurus. Nggak ada yang tiba-tiba putus di tengah, kemudian dia ada serat baru, nggak. Rata-rata lurus seratnya. Ya. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman bisa pegang ini barang, akan kelihatan serat itu benar-benar lurus gitu. Benar-benar ya nggak ngecewain lah, ya. Kalau para aeromaker sering melihat dari kepadatan serat ini, tapi memang nggak ini sih, nggak menentukan sekali, nggak menjadi patokan, tapi bisa lah dilihat dari seratnya padat ya, seratnya rapat ya, kemudian seratnya lurus ya, benar-benar nggak ada yang putus, seratnya putus itu nggak ada. Dan nggak ada mata juga di titik yang mata hitam yang di tengah-tengah gitu kan, nggak ada. Bagus, lurus seratnya ya, bagus. Bagus semuanya, hampir semuanya saya lihat lurus seratnya ya, Masya Allah. Wah, benar serat, untuk serat bagus, memang benar-benar disortir oleh Berpo-nya ya, dipilih benar-benar serat yang lurus, tidak ada yang serat putus, tidak ada matanya, tidak ada bintik hitam di tengah-tengahnya, sehingga aman dari apa namanya ya, minimal resiko patah di saat ditembakkan itu. Biasanya kan kalau yang berserat bermata itu kalau nabrak yang sesuatu yang keras, bantalan yang agak padat gitu, biasanya dia gampang patah. Tapi ini
seratnya lurus semuanya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ke lusin yang kedua dan ketiga, tapi saya percepat ya. Saya akan laporkan ke teman-teman hasil dari pengecekan spine, kelurusan, berat, kemudian serat, kemudian dan kebulatan shaft. Untuk yang pertama ini bulatnya sempurna, nggak ada yang peang, nggak ada yang pepat, nggak ada yang agak datar gitu. Jadi semuanya bagus, bulatnya sempurna. Ya, kita lanjut untuk ke lusin kedua dan ketiga. Ya, kita udah selesai tadi ngecek berat, spine, kelurusan, seratnya gimana, kemudian kebulatan juga kita udah cek tadi bulatnya. Oke, kita ulang lagi ya, dari lusin pertama itu beratnya 19,1 sampai 19,9. Artinya ada selisih 0,8. Lusin kedua 19,1 sampai 20 gram. Jadi selisihnya 0,9 gram. Lusin yang ketiga 19 sampai 20 gram, selisihnya 1 gram. Ya. Jadi kalau dari berat bagus, seragam ya, hanya selisih paling banyak itu 1 gram. Nanti bisa dimanipulasi dengan menambahkan beratnya mungkin nanti di coatingnya atau di point dan sebagainya. Nanti kita aeromaker itu punya kerja ya. Tapi itu kalau berat masih gampang untuk memanipulasinya. Selanjutnya spine. Spine untuk lusin pertama itu 510 sampai 650. Artinya ada selisih 140. Kemudian lusin yang kedua 520 sampai 620. Lusin yang ketiga 520 sampai 620, sama dengan lusin yang kedua tadi. Artinya ada selisih 100 spine-nya. Ya, tapi kalau 100 itu masih bagus lah, masih bisa dibilang toleransinya cukup bagus. Dan itu pun nanti bisa dimanipulasi juga kalau kita punya banyak shaft, 3 lusin atau 2 lusin itu bisa kita mix, kita sortir kembali sehingga lebih ketat lagi sortirannya. Kemudian untuk serat memang benar-benar semuanya sudah saya cek tadi. Semuanya lurus, seratnya lurus, tidak ada mata, tidak ada serat yang putus. Dan juga bulatnya bagus, benar-benar bagus, bulat, benar sempurna, tidak ada yang peang, tidak ada yang pepat ya. Jadi memang untuk seragaman top POC, Berpo POC. Untuk spine ada beberapa archer yang menginginkan benar-benar sortir ketat. Nah, ini kita lihat tadi ada yang spine-nya 510 sampai 650, artinya ada selisih 140, ada yang selisih 100, ada yang selisih 100. Nah, kalau kita punya banyak sub seperti ini, kalau kita mau mengeluarkan modal sedikit ya untuk mendapatkan sub, untuk mendapatkan aero yang benar-benar sortir, yang super ketat, ya, kita bisa beli 3 lusin dengan spek yang sama, ya. Kemudian kita akan sortir ulang. Untuk berat kan udah oke tuh, udah 1 gram selisihnya. Kita bisa sortir ulang di spine-nya nanti. Nah, spine-nya itu misalnya ini kan 510 sampai 650. Jadi 500 sampai yang 550 kita jadikan satu bundel. Kemudian yang 550 sampai yang 600 kita jadikan satu ikat lagi. Nanti dapatlah nanti dengan berat yang lebih dengan spine yang lebih ketat itu sortirannya ya. Jadi tapi memang kita butuh modal yang sedikit lebih banyak daripada biasanya. Tapi kalau aeromaker nggak masalah, nanti kan bisa dijual lagi kan. Kita ambil yang dengan sortiran yang lebih ketat supaya nanti hasil aero kita menjadi lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak begitu
mempentingkan spine yang sangat ketat, itu nggak masalah, langsung dibikin aja arrow. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih ketat lagi, kita bisa sortir ulang ke beberapa lusin shaft ini ya. Oke teman-teman, sudah selesai ngecek. Sekarang kita mau kesimpulan. Untuk kesimpulan, shaft Berpo POC ini sangat bagus ya. Saya katakan bagus sekali, malahan. Pertama, dari kebulatannya itu benar-benar bulat. Yang kedua, dari kelurusan memang lurus 95 bahkan sampai 98% untuk kelurusannya, saya katakan, berani katakan seperti itu ya. Kemudian kebulatannya bagus, kelurusannya bagus, serat juga bagus ya, seratnya bagus. Kemudian berat oke, 1 gram, kira-kira 1 gram selisihnya. Kemudian spine itu cukup, toleransinya cukup ya, 100 sampai 150. Nah, nanti kalau mau lebih ketat lagi bisa disortir ulang dengan syarat kita belinya lebih dari 1 lusin ya, 2 lusin atau 3 lusin, atau mungkin kalau punya uang banyak bisa beli dalam jumlah yang banyak, sortir ulang, lebih ketat lagi, lebih jus lagi. Dengan harga gimana Bang kira-kira? Worth it nggak dibeli dengan harga 480.000 sampai 500.000 1 lusin? Saya kira untuk teman-teman yang menginginkan arrow yang ketat, memang untuk perlombaan yang membutuhkan arrow yang super ketat gitu ya, ini worth it sekali. Jadi teman-teman investasi uang di 480.000 untuk 1 lusin arrow ya, untuk modal membuat bahan membuat arrow ya. Saya pikir ini recommended ya. Saya nggak saya nggak di endorse. Saya katakan ini worth it untuk teman-teman archer yang pengen sortir ketat arrow-nya. Tapi untuk pemula, saya katakan tidak worth it. Kenapa tidak worth it? Karena arrow-nya mahal. Kalau pemula kan masih nembaknya masih kena stand, kena tiang gitu kan, kena tanah, masuk tanah dan sebagainya. Itu sayang pakai arrow yang mahal seperti ini. Ya, kalau untuk pemula saya pikir mungkin bagus pakai yang Ramin harga 3.000 sebatang. Ada 3.000 sebatang atau 5.000 sebatang ada. Ya, atau pakai bambu ya, bambu petung yang grade yang inilah, grade yang lebih murah gitu ya. Ada yang harga 5.000 sebatang, ada yang harga 3.000 juga ya. Tergantung nanti penjualnya jual berapa. Tapi kalau untuk shaft dengan harga sebatang 40.000 itu saya sarankan jangan dulu, gunakan aja dulu shaft murah, shaft yang kalau kita kena bantalan itu nggak sakit di sini gitu. Tapi kalau ini kena bantalan dia patah 2, itu sakitnya di sini dan di dompet. Ya, itu saja teman-teman kesimpulan untuk review hari ini. Nanti kita akan ada waktu lain, kita akan kita rakit ya, kita olah, kita rakit, dan kita akan tembak, kita akan coba kan sebagus apa sih POC ini ya. Jadi kalau kalian punya pengalaman di POC mungkin boleh boleh komentar di kolom komentar di bawah, atau yang ingin bertanya-tanya silakan kita diskusi bareng-bareng ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Untuk teman-teman, ayo boleh didukung channel Kucing Sunnah supaya dunia panahan semakin berkembang, khususnya panahan tradisional, khususnya horsebow ya. Jadi saya mohon dukungan teman-teman dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya nanti kita lebih semangat untuk membuat video-video di hari berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dito undur diri. Terima kasih perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.